Sejak berdiri pada tanggal 20 Agustus tahun 2012 lalu, nama studio A24 semakin populer di setiap tahunnya. Ini nggak terlepas dari berbagai film yang dilahirkan serta kualitas filmnya yang selalu menjadi pembeda. Di tahun 2021 sampai dengan 2022 pun tetap semakin konsisten. Bahkan salah satu filmnya benar-benar menjadi fenomena. Maka dari itu kita bakal bikin list 10 film terbaik juga buat studio yang satu ini. Yuk simak daftarnya. They're gonna be obsessed with you. Who wants to play bodies? Paper that has the X on it. You are the murderer. Di film yang pertama, ini film Buddies. Buddies merupakan film horor thriller komedi yang digarap oleh sutradara perempuan asal Belanda bernama Halina Reijn. Film ini menggandeng beberapa artis yang namanya udah nggak asing lagi di dunia perfilman Amerika Serikat, seperti Pat Davidson, Maria Bakalova, dan Rachel Sennott. Buddies ini udah bisa di streaming di Netflix. Berkisah tentang sekumpulan remaja yang ngadain home party di mansion mewah. Sialnya, sebelum melanjutkan party terjadilah badai yang membuat mereka terisolasi di dalam mansion tersebut. Biar nggak gabut-gabut banget, akhirnya mereka mutusin buat main game Buddies. Sebuah permainan di mana salah satu dari mereka bakal berperan sebagai pembunuh, sementara yang lain mencoba untuk melarikan diri. Lalu selanjutnya ketika ada pembunuhan, mereka harus mencari tahu siapa pelakunya. Mirip-mirip dengan Among Us gitu. Namun ternyata terjadi pembunuhan beneran yang memecah belah mereka semua untuk mencari pembunuh yang sesungguhnya. Buddies nyajiin thriller yang menghibur sekaligus ringan buat ditonton. Naskah dan directingnya nggak cuma bisa bikin kita berdebar-debar, tapi juga bisa mengundang gelak tawa dan dengan pinternya juga nyindir perilaku Gen Z di zaman sekarang. I brought something. It's zucchini bread. Yum. Point of this course. Think about that, about the truth of your argument. You're an amazing person, Natalie, for a more incredible daughter. Film selanjutnya Duel. Film karya sutradara Darren Aronofsky menandakan kembalinya aktor Brendan Fraser ke layar lebar. Selain Brendan Fraser, ada juga aktor dan aktris terkenal seperti Sadie Sink, Hong Chow, dan T. Sim King. Film ini berdurasi sekitar 116 menit yang dirilis perdana pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Di ajang Oscar sendiri, film ini mendapatkan 3 nominasi dengan 2 diantaranya dimenangin di kategori Best Achievement in Makeup and Hairstyling dan Best Performance by an Actor in Leading Role. Menceritakan tentang Charlie, seorang guru bahasa Inggris kelas online, tapi dia bersembunyi di balik layar komputernya dan menolak murid-muridnya melihat seperti apa dia sebenarnya. Dia sendiri adalah pria yang punya berat badan berlebihan yang mencapai sekitar 270 kg yang depresi, bikin dia jadi tertutup setelah kekasihnya meninggal. Dia cuma punya satu sahabat yang sekaligus jadi perawatnya yang bernama Liz. Dia juga harus menerima kenyataan kalau hidupnya nggak lama lagi. Makanya dia ini pengen berhubungan kembali dengan putri remajanya yang bernama Ellie. Namun ternyata proses memperbaiki hubungan dengan Ellie tidak berjalan dengan mudah karena di sini Ellie sudah menjadi anak yang nakal dan kondisi fisik dan psikis Charlie yang terus memburuk. The Well adalah film tentang penebusan, seksualitas, kasih sayang, dan gimana perspektif agama menilai itu semua. Maka dari itu filmnya kental akan momen-momen penggetar hati dan empati. Film ini juga bukan nandain comebacknya Brendan Fraser tapi juga melejitkan namanya kembali. Brendan Fraser ngebuktiin kalau dia belum habis dan nampilin performa brilian di film ini. Makanya nggak berlebihan kalau dia dapat penghargaan Best Actor di ajang Oscar pada tahun ini. Akting Brendan Fraser ini juga terasa lengkap dengan hadirnya make up prostetik yang amat luar biasa. I've done one thing right with my life. It's just gonna have a decent life. Submit yourselves and I regret to say. Film selanjutnya, X. Film arahan dari sutradara Ti West yang juga menulis naskah filmnya ini jadi pilihan kedua kami dari genre horror thriller. Rilis pada tanggal 18 Maret tahun 2022. X ini berdurasi sekitar 106 menit dan dibintangi oleh Mia Goth, Jenna Ortega, dan Martin Henderson.
Dari segi komersil, film X lumayan dapat banyak pundi-pundi. Film berbudget sekitar 1 juta US dollar ini mendapatkan keuntungan sekitar 15,1 juta US dollar. Bercerita tentang sekelompok muda-mudi yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan pergi ke sebuah desa terpencil yang dihuni oleh 2 orang kakek dan nenek, yaitu Howard dan Pearl. Tanpa sepengetahuan pemilik penginapan tersebut, di sana mereka membuat sebuah film dewasa. Meskipun akhirnya rada curiga tentang tujuan datangnya para anak muda-mudi ini, Howard tetap menerima uang sewa rumahnya dan hanya meminta satu hal kepada mereka, yaitu jangan mengganggu istrinya yang bernama Pearl yang tinggal di rumah tak jauh dari situ. Namun semua berubah ketika Pearl lah yang akhirnya keluar dari rumah dan mengintip yang sebenarnya dilakukan para anak muda ini. Dimulai dari sinilah aksi-aksi mengerikan pun terjadi. X menjadi sebuah penghormatan yang sempurna untuk film-film slasher di tahun 80-an. Pengarahan sutradara Ti West yang kuat, premis original, pengeditan yang pintar, sinematografi yang sedap dipandang, dan juga kemampuan akting yang sangat bagus dari para semua aktornya. Apalagi akting dari Mia Goth yang menjadikan film ini sebagai film yang sangat layak untuk ditonton. I want to be loved from as many people as possible. Something wicked this way comes. My husband. King that shall be. Film selanjutnya The Tragedy of Macbeth. Film yang bisa kalian tonton di Apple TV ini nandain pertama kalinya Joel Coen menyutradarai tanpa sang adik yang bernama Ethan Coen. Filmnya dibalut visual hitam putih. The Tragedy of Macbeth ini menggayat aktris-aktris Amerika seperti Denzel Washington, Frances McDormand, Corey Hawkins, dan Brendan Gleeson. Ceritanya sendiri diadaptasi dari cerita Macbeth karya William Shakespeare. Nyeritain tentang Macbeth, sang prajurit yang gagah berani yang mendengar ramalan 3 penyihir kalau kelak dia bakal menjadi Raja Skotlandia. Mendengar ramalan tersebut, sang istri Lady Macbeth pun menyusun rencana buat membunuh Raja Duncan agar suaminya segera naik tahta. Dari situlah Macbeth si jagoan heroik mulai berubah menjadi tiran pengecut yang gak bakal segan membuat menumpahkan darah siapa saja yang dirasa mengancamnya. Macbeth hidup dalam ketakutan karena menurut ramalan si penyihir, alih-alih keturunannya, tahta kerajaan bakal diteruskan oleh putra bengku. Nuansa hitam putihnya sukses bikin cerita klasik ala kerajaan dan perebutan kekuasaan semakin terasa. Apalagi untuk Denzel Washington yang menjiwai meranin Macbeth. Segala tekniknya juga bikin kekelaman historikalnya semakin kuat. Voices in my sword. Come on, Yang. What happened to Yang? I don't know. He shut down last night. He won't restart. Film selanjutnya After Yang. After Yang adalah film bergenre drama sci-fi yang dapat sambutan hangat saat tayang perdana di Cannes Festival. Sutradara sekaligus penulis naskahnya, yaitu Cogonut, mengadaptasi kisah dari cerita pendek karya Alexander Weston yang berjudul Saying Goodbye to Young. Di sini Cogonut menggandeng sejumlah aktor dan aktris ternama, di antaranya ada Colin Farrell, Justin Hamin, Haley Lu Richardson, dan aktris cilik keturunan Indonesia bernama Malea Emma Chandrawijaya. Mengisahkan tentang kisah Techno Sapiens, seorang humanoid yang udah dianggap seperti keluarga oleh pemiliknya. Dan dampak apa aja yang ditinggalin setelah dia nggak bisa berfungsi lagi seperti semula. After Yang menghadirkan drama keluarga dan humanoid dengan begitu manusiawi. Nggak ada film bertema robot yang bisa ngasih emosi sedalam dan sebesar ini. Salah satu yang bikin ngaruh karena juga tampilan sci-fi-nya yang low-key dan nggak futuristik banget. Apa yang dilakuin keluarga Jack pas yang udah malfungsi tuh persis banget kayak salah satu anggota keluarga kita sakit atau pas alat elektronik rusak, pasti nyari sana sini biar sembuh atau bener lagi. A little more time. Come on. I'm making like a little documentary. Movie, but nobody has any lines and What's life like? my cousin fell asleep in a pocket and out of the wash. Film selanjutnya Marcel the Shell with Sauce On. Marcel the Shell udah dulu diperkenalkan di YouTube di awal tahun 2010-an. Si siput kecil ini dapat popularitas yang cukup tinggi lewat video pendek stop motionnya. Setelah 1 dekade kemudian, barulah Marcel the Shell diwujudkan ke dalam layar lebar. Komedian Jenny Stell, penulis skenario Dan Fletcher Camp ini, dan penulis skenario Nick Pelle bersatu kembali buat mengeksplorasi lebih banyak kisah Marcel. Filmnya berfokus pada Marcel the Shell yang hidup happy bareng neneknya yang bernama Connie dan hewan peliharaan mereka
mereka yang bernama Alan. Setelah jadi bagian dari komunitas kerang, mereka sekarang hidup sendiri sebagai satu-satunya yang selamat dari tragedi misterius. Namun ketika pembuat film dokumenter nemuin mereka, film pendek yang dia posting online bikin Marcel punya jutaan fans. Maka dari itu, hal ini juga yang membuat harapan baru untuk nemuin keluarganya yang telah hilang lama. Cantik luar dan dalam dari Marcel The Cell with Sauce On membuktikan bahkan karakter terkecil dan teraneh pun bisa ngasih kita perasaan yang luar biasa. Trio Jenny Stell, Dan Fletcher-Sam, dan Nick Pele juga memperhatiin ciri khas dan sikap ramah Marcel, sehingga mockumentary stop motion ini tampil sangat menarik. Dean, do you know how long? That's 2 years. 2 years. No! Oh my god! No! No! Oh! Who can regale me and my queen with some? Film selanjutnya The Green Knight. The Green Knight yang dirilis pada tahun 2021 ini ditulis, diedit, diproduksi, dan disutradarai oleh David Lowery. Salah satu yang bikin visual film ini indah juga mungkin dipengaruhi juga karena lokasi syuting yang bertempat di Kastil Cahir, County Tipperary, Irlandia. Film berbudget sekitar 15 juta US dollar ini dibintangi oleh Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, dan Sarita Condori. Berlatar abad pertengahan dari kisah legenda Arthurian yang menceritakan tentang Raja Arthur yang mengundang semua kesatrianya untuk ngerayain malam Natal di meja bundar, termasuk Gawain sang keponakannya. Namun tiba-tiba monster yang bernama The Green Knight datang menunggang kuda dengan membawa kapak. Dia masuk ke tengah ruangan lalu nantangin semua kesatria di sana, termasuk Arthur, untuk bermain sebuah permainan. Permainannya itu sendiri adalah The Green Knight menantang untuk siapapun yang mampu memenggal kepalanya bakal mendapatkan kapak sakti. Namun setahun setelah itu, sang ksatria harus gantian dipenggal kepalanya. Semuanya terdiam, namun Gawain menerima tantangan tersebut. 1 tahun berlalu dengan cepat dan Gawain pun kini harus menemui sang monster untuk dipenggal kepalanya. The Green Knight menghibur sekali, karena dari luar filmnya mempunyai vibe seperti sebuah puisi abstrak, namun di dalamnya berhasil membentuk kisah abad ke-14 menjadi petualangan yang imajinatif dengan pesona yang unik dan aneh. Teknik visual dan sinematografi yang benar-benar ajaib, dan membuka mata dan pikiran penonton untuk berhayal dan berfantasi. Komposisi dari warna alamnya juga memanjakan mata untuk kalian para penontonnya. And what do you hope to gain from facing all of this? I love you. Why don't you go over and introduce yourself? Film selanjutnya After Sun. After Sun merupakan debut dari sutradara Charlotte West yang juga menulis naskahnya. Film ini dibintangi oleh Paul Mescal, Frankie Corio, dan Celia Rawson. After Sun ini dirilis pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan durasi filmnya sekitar 101 menit. Film ini mendapatkan banyak pujian dari para kritikus yang memuji arahan dari skenario Wells dan penampilan Mescal dan Corio. Bahkan Mescal mendapatkan nominasi aktor terbaik di Academy Awards ke-95 dan Wells berhasil meraih French Top Prize of the Jury di Cannes Festival Film. Film ini juga dinobatkan sebagai salah satu film terbaik di tahun 2022 oleh National Board of Review dan dianugerahi posisi teratas oleh Sight and Sound dalam listnya untuk film terbaik di tahun 2022. After Sun sendiri mengisahkan tentang Sophie, anak berumur 11 tahun yang liburan bareng dengan sang ayah, tepatnya di Turki. Pada momen liburan tersebut, keduanya menjalin hubungan lebih dalam dan saling mengenal satu sama lain. 20 tahun kemudian, dia mengenang kembali masa-masa tersebut sambil mencoba berdamai dengan kenyataan bahwa ada sisi sang ayah yang dia tidak tahu. After Sun sendiri menjadi debut yang luar biasa untuk Charlotte Wales. Secara kualitas, film ini banyak dipuja dan dipuji oleh para kritikus film. Drama ini membingkai kedalaman cerita yang luar biasa tentang hubungan ayah dan anak. Nggak sedikit penonton juga bakal dibuat menangis oleh dramanya, karena nggak hanya punya kehangatan saja, tapi juga menyayat hati. Film ini juga menyajikan visual yang tidak biasa dan rada bikin kita puyeng. Tapi justru disitulah After Sun menjadi film yang begitu puitis dan memorable. Kehangatan hubungan sang ayah dan anak ini juga berakhir dengan ending yang sangat terbuka. Done it all and you can too. Me too. To visit planet Earth, at first you'll have to learn to use your new body. You will learn to walk, to use your hands,
to make sound. Film selanjutnya, Simon. Simon adalah karya terbaru dari sutradara dan juga penulis Mike Mills. Sebelumnya, dia udah ngebuktiin keahliannya sebagai master cerita kisah patah hati sehari-hari seperti pada film-film sebelumnya. Ada film Beginners dan 20th Century Woman. Film ini dibintangi oleh Joaquin Phoenix dan Woody Norman dan dirilis pada tanggal 19 November tahun 2021. Simon mengambil nuansa monokrom sebagai visualnya, mengisahkan tentang Johnny, seorang radio jurnalis yang bersama mitra produksinya berkeliling negara untuk mewawancarai anak-anak tentang kehidupan mereka dan pemikiran mereka tentang gimana masa depan mereka nanti. Pas tiba di Detroit, Johnny menelpon adik perempuannya yang bernama Viv. Setelah lama mengobrol, Johnny diminta datang ke Los Angeles buat menjaga anak Viv yang eksentrik bernama Jess. Mereka pun menjadi akrab. Di sisi lain, Johnny diminta oleh rekan-rekan kerjanya untuk kembali melanjutkan proses produksi proyek membuatnya meminta izin kepada Viv untuk membawa Jess ke New York City. Simon menjadi pedoman tentang hidup, memulai semua dengan pertanyaan yang mungkin terlihat dan terasa sederhana, yang kemudian berkembang menjadi sebuah observasional, sinema yang lirikal, insightful, dan heartwarming. It may be hard to say goodbye. You're crying. No, I'm not. Yes, you are. You're definitely. Mrs. Wang. Look. Untuk film yang terakhir, ini adalah film Everything Everywhere All at Once. Daniel Kwan dan Daniel Scheinert atau yang beken disebut dengan The Daniels selaku sutradara menghadirkan sebuah film bertema multiverse di tahun 2022. Film yang tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 24 Juni tahun 2022 ini benar-benar menggebrak secara kualitas dengan puncaknya memenangkan 7 penghargaan dari 11 nominasi di ajang Oscar. Kategori yang dimenangkan adalah Best Editing, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Leading Actress, Best Director, Best Original Screenplay, dan yang tersohor adalah Best Picture. Film ini membawa aktor dan aktris keturunan dan atau asal Asia, seperti Michael Yeoh, Ki Huy Kwan, dan Stephanie Hsu. Everything Everywhere All at Once ini berkisah tentang perempuan imigran dari Tiongkok bernama Evelyn Wang yang tinggal di Amerika Serikat. Bersama sang suami yang bernama Waymon Wang, mereka membangun usaha laundry di Amerika Serikat. Nah, suatu hari Evelyn dan Waymon harus mengaudit usaha mereka ke kantor Internal Revenue Service. Namun di tengah proses audit, Waymon versi semesta lain tiba-tiba meminta tolong Evelyn untuk menyelamatkan kelangsungan multiverse. Kayaknya udah nggak perlu dijelasin lagi gimana absurd, gila, chaos, dan menawannya film ini. Dari segala aspek semuanya menonjol, terutama dari acting, visual, dan naskahnya. Semua orang bakal sepakat jika film Everything Everywhere All at Once ini mendapatkan tangga teratas dimanapun list itu dibuat. Film ini menjadi film yang paling banyak mendapatkan penghargaan. Everything Everywhere All at Once ini memenangkan 165 penghargaan, mecahin rekor yang udah bertahan selama 20 tahun yang dipegang sama Lord of the Ring, Return of the King. I am the Evelyn you are looking for. Every disappointment. Dari banyaknya film yang udah diproduksi sama studio A24 di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, kamu paling suka film yang mana nih?